Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih dahulu marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa berada di dalam sunnah Rasulullah SAW, masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, terutama ibadah saum di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan dengan menjauhi semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Tidak terasa pada hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dulu kita nanti-nantikan kedatangannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaan tersebut, bahwasanya di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang mulia yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Para malaikat turun, begitu pula Jibril dengan membawa urusan dari Rabbnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
di malam itu terdapat kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Faman hurima khairaha faqad hurim." Di bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, sungguh dia diharamkan dari kebaikan. Di dalam ayat dan hadis ini begitu sangat jelas sekali bahwasanya malam Lailatul Qadar bukanlah malam yang biasa, akan tetapi malam yang luar biasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama salaf sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, di antaranya Imam An-Nakhai belum mengatakan yang dimaksud dengan khair min alfi syahrin, yaitu bahwasanya amalan yang dilakukan di malam tersebut lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan selain Lailatul Qadar. Masya Allah. Berarti pahala amalan yang dilakukan oleh seseorang di malam itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan melebihi suatu amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Dan ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kenapa? Para ulama mengatakan hikmahnya di antaranya yaitu karena umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka usia yang panjang. Di antara mereka ada yang hidup ratusan tahun. Bahkan di antara mereka ada yang hidup ribuan tahun. Sehingga ketika mereka memiliki usia yang panjang, mereka memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lama juga. Sehingga ibadah yang mereka lakukan akan lebih banyak, berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yatajawaz an dzalika." Usia umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui itu. Bahkan tidak jarang kita melihat ada di antara kita yang meninggal sebelum usia 60 tahun. Dan ini artinya kesempatan kita untuk beribadah sedikit kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Bagaimana lantas untuk kita menyaingi mereka, umat-umat terdahulu? Carilah Lailatul Qadar. Karena dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, pahala kita akan dihitung seakan-akan kita beramal 1000 bulan lebih. 1000 bulan kalau kita tahunkan kurang lebih 84 tahun. Kalau satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 84 tahun. Ternyata selama usia kita mendapatkan 2 kali 160 tahun lebih. Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau 10 kali dari hidup yang kita alami ini kita memperoleh Lailatul Qadar? Masya Allah, keutamaan yang sangat besar dan tidak sepele yang harusnya setiap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memperhatikan ini, mengejar malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kapankah terjadi Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih, taharrau Lailatul Qadri fil 'arsyil awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi untuk kita cari di hari-hari yang ganjil. Hari ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal 'arsyil awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi untuk kita cari di malam ke-27. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam
Al-Bukhari dari Ubay ibn Ka'ab. Beliau berkata, "Wa hiya lailatul lati amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Wa hiya lailatu sabihati sab'in wa 20." Dan dia adalah malam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menghidupkannya dengan qiyamul lail, yaitu malam ke-27 di bulan Ramadan. Inilah waktu terjadi Lailatul Qadar. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar lebih kemungkinan besar terjadi pada malam-malam yang ganjil, terutama di malam 27, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Lailatul Qadar lebih sering terjadi pada malam 27. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan kita lantas kemudian di sisa hari yang lain kita bermalas-malasan, tidak. Karena ada kemungkinan juga Lailatul Qadar terjadi di malam-malam yang genap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Walisabi'atin tabqa, walitasi'atin tabqa, walisabi'atin tabqa, likhamisatin tabqa, lisalisatin tabqa." Boleh jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada 9 hari yang tersisa. Kalau ternyata sudah terambil 1 hari dari 10 hari ini, berarti di sana 9 hari ini termasuk di dalamnya malam ke-22, 24, 26 dan 28. Boleh jadi di malam di 7 hari yang tersisa. Boleh jadi di 5 hari yang tersisa. Boleh jadi di 3 hari yang tersisa. Jadi ada kemungkinan besar Lailatul Qadar juga terjadi di malam-malam yang genap. Al-Imam Ibnu Baz, begitu pula Syekh Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Boleh jadi di tahun ini terjadi di malam 27, tahun yang akan datang di malam 25. Boleh jadi di tahun ini terjadi di malam yang ganjil. Boleh jadi di tahun depan terjadi di malam yang genap. Berpindah-pindah. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa memaksimalkan 10 hari terakhir ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk supaya kita lebih memastikan bahwa diri kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, kita hidupkan semuanya. Kita hidupkan 10 hari ini. Ketahuilah, Nabi kita yang mulia, panutan kita, qudwah kita, beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'arsyil awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketakwaannya, ibadah yang beliau lakukan di hari-hari yang lain, ditingkatkan lagi. Nabi kita yang mulia, manusia yang sudah diampuni, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Begitu pula di antara bentuk kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan dari Aisyah, apabila beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya, kencangkan sarungnya. Ini adalah sebuah kinayah, kiasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi terlebih dahulu istrinya, tidak menggaulinya, untuk supaya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, lalu beliau hidupkan malamnya. Bukan hanya itu, wa aiqadha ahlah, beliau ajak pula anak istrinya untuk sama-sama menghidupkan 10 hari terakhir untuk meraih Lailatul Qadar. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW ya'takifu fil arsyil awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir beliau beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya lebih fokus. Dan memang harus ada
Ya, dari 360 hari yang kita hidup di dalamnya selama 1 tahun harus ada di sana waktu khusus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus kita sibuk dengan dunia. Kapan kita mempunyai waktu khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah 10 hari terakhir ini. Dan ini perlu perencanaan tentunya, kan tidak setiap orang bisa begitu saja beriktikaf 10 hari, ada urusan. Maka dari itu alangkah bagusnya ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, direncanakan dari sebelumnya. Kalau perlu cuti kerja, libur dagang di 10 hari terakhir untuk fokus sebagaimana Nabi SAW fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita katakan tadi jumlahnya adalah 10 hari, bukan 8 hari. Maka dari itu, hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-8, tinggal 2 hari lagi. Jangan kendor dulu. Jangan bermalas-malasan dulu, jangan sibuk belanja dulu. Ya, jangan terlalu kita tersibukkan dengan godaan-godaan yang besar yang ada di luar sana. Dan memang benar Nabi SAW ketika beliau bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala amalan seseorang itu tergantung ujiannya. Ujian ketika kita akan menghadapi lebaran itu semakin besar, semakin bertambah hari di bulan Ramadan semakin besar. Bagaimana tidak? Barang dagangan di sana mulai ada diskon. Ya, kita harus dituntut oleh kebiasaan kita sebagai masyarakat harus pulang kampung hari lebaran. Rela macet di jalan, habis waktu kita, akhirnya ibadah kita terpalingkan hanya karena hal-hal ini semua. Silakan saja berbelanja, silakan saja mempersiapkan diri untuk lebaran, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai ibadah kita justru malah tertarik oleh hal-hal tersebut. Karena ketahuilah, inilah final. Kita sekarang sedang berada di partai final yang akan menentukan apakah kita termasuk orang yang berhasil atau tidak selama bulan Ramadan ini. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, al-ibratu laysat bihusnil bidayat, innamal ibratu bihusnil nihayah. Suatu amalan itu dinilai baik bukan dilihat dari baik awalnya. Iya, ketika di awal Ramadan Masya Allah semangatnya luar biasa, semua dilakukan ibadah, tetapi di akhir mulai kendor, mulai banyak tidur, mulai banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tidak, nilai amalan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Maka dari itu beristiqomahlah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beribadah secara kontinu, bukan hanya di hari pertama di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahkan ketika kita keluar di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Para ulama tafsir mengatakan al-yaqin yaitu al-maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan yang sudah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, kami ingin mengisyaratkan kepada sebuah amalan yang alangkah baiknya kalau dilakukan oleh setiap kita ketika kita akan mengakhiri amalan tertentu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil yang menunjukkan apabila kita akan mengakhiri suatu amalan, kita tutup dengan istighfar. Ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, apa yang kita laksanakan? Istighfar 3 kali, lalu mengatakan Allahumma antas salam. Nabi SAW ketika akan mengakhiri hayatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beristighfar. Surah An-Nasr, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, surah An-Nasr itu adalah isyarat bahwasanya ajal Rasulullah SAW semakin dekat.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan bertasbihlah engkau dengan banyak memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Terutama di sana ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita ingin memperoleh Lailatul Qadar. Sebagaimana yang beliau ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula kepada kita semuanya doanya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu beristiqamah menjalankan sunnah Rasulnya, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dari atas mimbar ini kami mengingatkan kepada dari pribadi dan jemaah sekalian, di hari Jumat yang mulia ini perbanyaklah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salatikum. Allah